Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, para sahabat Radio Mas FM di mana saya berada. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin bagi kita untuk berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Semoga menjadi sarana kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita dengan kitab terjemah karya Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Yordan di antara murid-murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih dalam pembahasan masalah adab. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang sifat adab-adab yang harus dimiliki dan dihindari. Setelah menjelaskan tentang makna adab, kemudian macam-macam adab, adab kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manusia. Kemudian penulis rahimahullah wa ghafara lahu wa nafa'allahu bi'ulumi menyebutkan tentang beberapa contoh adab yang baik dan adab yang buruk yang harus dimiliki dan ditinggalkan oleh seorang muslim. Disebutkan di sini pada terjemah halaman 149 di antara adab yang harus dimiliki seorang muslim dan membedakan diri dari musuhnya sebagai berikut. Yang pertama, bersikap rendah hati atau tawadhu, menjauhi kesombongan dan sikap kagum terhadap diri sendiri. Di antara adab yang dituntunkan oleh Allah Rasulnya yaitu tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati, dan kebalikannya adalah sombong, al-kibr, tinggi hati. Yang mana para ulama menjelaskan tawadhu ada dua macam. Pertama, tawadhu lil haq, rendah hati terhadap kebenaran. Yang kedua, tawadhu lil halaq, rendah hati terhadap sesama. Adapun rendah hati terhadap kebenaran yaitu menerima kebenaran dari manapun datangnya. Menerima kebenaran dari manapun datangnya. Lawannya adalah kibr, menolak kebenaran. Kemudian tawadhu lil khalq, rendah hati terhadap sesama, terhadap manusia. Ya. Lawannya adalah kibr, yang merendahkan manusia. Hal ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dharatun min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan seberat debu.
tidak akan masuk surga. Kalimat seperti ini dipahami oleh para ulama bukan mesti pengkafiran, akan tapi dipahami dengan dua makna. Yang pertama, jika memang dia kafir, non muslim, non mukmin, maka tidak akan masuk surga selamanya. Karena masuk surga itu disyaratkan dengan iman, dengan Islam. Sebagaimana banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang kedua, jika dia seorang mukmin, seorang muslim, maka tidak masuk surga, itu maknanya ada dua. Yang pertama, tidak masuk surga semenjak awal. Karena masuk surga itu tidak dalam satu waktu, tetapi beriringan sesuai dengan tingkat iman mereka, amal mereka, berrombong-rombongan. Semakin tinggi iman mereka, semakin dahulu masuk surga. Dikatakanlah dalam Al-Quran ada surat Az-Zumar, artinya rombongan-rombongan, yang mana Allah memberitakan tentang rombongan-rombongan orang yang masuk neraka, demikian pula rombongan-rombongan orang yang masuk surga. Kemudian makna yang kedua, tidak masuk surga, maknanya adalah tidak masuk surga pada tingkatan tertentu. Karena surga itu satu tetapi banyak tingkatannya. Ini sama-sama namanya surga, tempat yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa, yang penuh kenikmatan di dalamnya, tetapi banyak tingkatan. Berkatalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dengan perincian yang disebutkan. Man kana fi qalbihi dharatun min kibr, yaitu orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat debu. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu thawbahu hasan wa na'luhu hasan. Ya Rasulullah, ada di antara kita ini yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu kesombongan? Qala, beliau bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu jamilun, maha indah, yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan. Jadi ketika orang itu suka baju yang bagus, sandal yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu cinta keindahan, bukan mesti kesombongan. Kemudian beliau menjelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah dua jenis kesombongan. Kebalikannya dua jenis tawadhu. Tawadhu terhadap al-haq, menerima kebenaran dari manapun datangnya, kemudian tidak meremehkan manusia. Nabi Muhammad SAW, beliau menerima kebenaran walaupun datang dari orang kafir. Walaupun datang dari orang kafir. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, ada beberapa peristiwa yang Nabi SAW menerima kebenaran yang datang dari non-muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepada Nabi SAW ketika Nabi pulang. Kemudian Aisyah bercerita, tadi ada dua nenek-nenek Yahudi yang datang dan bercerita tentang ujian kubur, siksa kubur, ya Rasulullah, dan aku mengingkarinya. Maka Nabi SAW menjelaskan itu benar. Adanya ujian kubur, adanya siksa kubur, itu benar. Oleh karena itulah kemudian Nabi SAW, kata Aisyah, setelah itu beliau sering
berdoa kepada Allah mohon perlindungan dari siksa kubur. Demikian pula sebagian orang-orang Yahudi pernah mengatakan kepada kaum muslimin, kamu itu sebaik-baik orang kalau kamu tidak berbuat syirik, yaitu kamu mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, dan kamu mengatakan wal Ka'bah. Ya, orang-orang Yahudi sebagian mereka mengatakan kepada kaum muslimin, kamu sebaik-baik orang kalau tidak berbuat syirik, yaitu kamu mengatakan apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Kamu juga bersumpah demi Ka'bah. Kemudian Nabi SAW mendengar hal tersebut dan Nabi meluruskan, ya, sikap kaum muslimin membenarkan apa yang dikatakan orang Yahudi, supaya mengatakan Masya Allah saja atau Masya Allah thumma ya sya'a fulan, ya, apa yang Allah kehendaki kemudian seseorang kehendaki. Juga beliau mengatakan jangan bersumpah dengan wal Ka'bah, demi Ka'bah, tapi sumpahlah warabil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW, ya, beliau menerima kebenaran dari orang-orang kafir, karena tidak semua yang mereka ucapkan mesti semuanya salah. Dan telah terkenal Nabi SAW membenarkan perkataan syaitan yang mengatakan bahwa ayat kursi melindungi manusia dari gangguan jin. Ada beberapa hadis tentang hal ini, antara lain hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Ibn Huzaimah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terkenal, yang Abu Hurairah menjaga kurma zakat, ya, kemudian dicuri oleh seseorang yang mengaku miskin sampai 3 kali, dan terakhir dia mengatakan, aku akan ajari kamu, ya, satu perkara yang akan melindungi dari gangguan jin, yaitu ayat kursi. Ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan sadaqaka wa huwa kadhub, ya, dia berkata benar kepadamu Abu Hurairah, tetapi dia itu pembohong. Kamu tahu enggak siapa yang berbicara kepada kamu 3 malam ini? Dia syaitan. Jadi Nabi mengatakan dia syaitan yang ditangkap Abu Hurairah 3 kali. Dan syaitan itu kadzub. Kadzub itu pembohong, banyak bohongnya. Ya, kalau orang bohong dalam bahasa Arab disebut kadzib. Disebut kadzib, ya, isim fa'il. Tetapi kalau banyak bohong kadzub, ya, atau kadzab, itu banyak bohong. Kadzab atau kadzub. Dan Nabi mengatakan syaitan itu kadzub, dia banyak dusta. Tapi omongan ini benar dia. Benar. Ya. Juga kisah seperti ini diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, juga sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi menerima kebenaran dari siapapun yang berbicara. Tetapi bukan berarti kita boleh mengambil ilmu agama dari sembarang orang. Beda, ini babnya beda. Kalau ilmu agama diambil dari para ahlinya, tidak bersembarang orang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru min aina ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini merupakan agama, maka perhatikan siapa orang yang kamu ambil ilmunya dalam masalah agama. Ya, karena dalam masalah agama ada orang-orang yang tidak ahli tapi bicara, atau orang-orang yang berbohong atas nama agama untuk dunia. Ya, itu ada. Maka di sini, ya, sebagai seorang muslim, ya, dia harus memiliki sifat apa?
tawadhu, menerima kebenaran dari manapun datangnya. Dan para ulama banyak kisah-kisah yang dijadikan contoh bagaimana mereka menerima kebenaran dari siapapun. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang terkenal sebagai seorang ulama yang terus banyak karyanya, ya, sekitar lebih dari 100 kitab karya beliau, yang beliau mengakui kadang-kadang salah dan keliru. Kemudian ada orang yang mengingatkan beliau, bahkan di antara murid-murid beliau, dan beliau terima, ya. Dan bukanlah hal yang rendah ketika menerima kebenaran yang diingatkan oleh orang-orang di bawahnya. Bahkan itu menunjukkan kedudukan yang tinggi. Dia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya. Imam Malik bin Anas rahimahullah, suatu ketika ditanya orang tentang berwudu dengan menyela-nyelai jari-jari. Kata beliau, aku tidak tahu. Amal ini dilakukan oleh manusia, oleh sahabat, tabi'in, saya enggak tahu. Kemudian salah seorang muridnya, Ibnu Wahab, mendatangi beliau setelah sepi. Tidak langsung di hadapannya, sepi. Ketika sepi, kata Ibnu Wahab rahimahullah, murid Imam Malik, ya Imam, saya punya ilmu dalam bab itu. Kemudian disebutkan hadis dari Nabi SAW bahwa beliau biasa menyela-nyelai jari ketika wudu. Kata Imam Malik, ini hadisnya hasan. Maka beliau menerimanya, dan setiap beliau ditanya setelah itu, beliau menjawab supaya menyela-nyelai jari. Dan yang lain-lain, banyak kisah-kisah. Ya, Syekh Ali bin Hasan sendiri, beliau ya punya tulisan-tulisan tentang hal ini, ya, kisah-kisah ulama zaman dahulu, ya, yang menerima kebenaran dari orang lain, kadang dari muridnya, kadang dari orang lain yang mengingatkannya. Demikian pula supaya kita tawadhu terhadap manusia yang lain. Berkatalah sebagian salafus saleh memberikan nasihat, ketika kita ketemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, maka hendaklah kita merasa orang ini lebih tua umurnya daripada saya, maka amal solehnya lebih banyak daripada saya. Ya, orang ini lebih tua umurnya daripada saya, maka amal solehnya lebih banyak, sehingga dia merendah. Demikian pula ketika bertemu orang yang lebih muda, supaya mengatakan anak ini lebih muda daripada saya, maka dosanya lebih sedikit daripada saya. Itulah tawadhu, jangan dibalik. Ki wong tua itu sendiri oke. Ini cah nom ini ganjaran cek sidik. Ini sombong. Dia merasa diri besar. Itu, jadi ada tawadhu, ya, tawadhu lil haq, ya, dan ada tawadhu lil khalaq, tawadhu terhadap kebenaran, kemudian tawadhu terhadap sesama. Ada sombong terhadap kebenaran dan sombong terhadap sesama, merendahkan, meremehkan. Ya. Syekh Salim bin Id al-Hilali, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani, punya kitab berjudul At-Tawadhu, ya, berjudul At-Tawadhu. Beliau jelaskan di sana, ya, tentang hal ini yang tadi saya ringkaskan penjelasannya. Kemudian yang kedua, malu yang bisa mendorong kita untuk berhenti berbuat kemungkaran serta lebih memilih berbuat baik dan taat. Salah satu dari cabang iman adalah al-haya, malu. Dalam hadis dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu bid'un sab'una su'bah. Iman itu ada 73 lebih bagian. Afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama, paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itulah rukun Islam yang pertama syahadatain.
Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, yang di sana terkandung kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Dan semua nabi-nabi, semua para rasul berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Dan itulah hikmah diturunkannya kitab suci. Dan itulah hikmah diciptakan jin dan manusia. Tauhid la ilaha illallah. Maka ini yang paling tinggi, bagian iman paling tinggi. Qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Bagian iman yang paling rendah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Mungkin ada batu yang mengganggu di jalan, mungkin ada kaca, beling, mungkin ada paku ya, yang mengganggu di jalan, disingkirkan. Mungkin ada dahan pohon yang menjorok ke jalan, disingkirkan. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang dimuat oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab kathratu turuqil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Beliau sebutkan di sana sebuah hadis Nabi SAW tentang berita Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki yang dia itu masuk surga dengan sebab dia berjalan, kemudian di jalan itu ada dahan berduri menjorok ke jalan. Kemudian dia potong dengan niat agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Ya. Dia potong. Ya, dan Allah membalas kebaikannya dengan masuk surga. Dan Nabi Muhammad SAW melihat dia itu ya naik dia dahan-dahan di surga, pohon di surga. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi jalan itu jalan umum. Maka jangan orang membuat gangguan di jalan. Ya. Kalau bisa disingkirkan, mungkin ada batu, ada paku, ya, enggak malah dipasangi. Ya, tukang tambal ban, ya, sana pasangi, nggih menggo supaya kena nanti nambal sini, ya. Itu pernah terjadi katanya, pernah ada berita-berita pernah, ya, di Jakarta tapi nggak di sini. Saya pernah lihat berita-berita seperti itu. Ini di mana imannya? Sesuatu yang mengganggu disingkirkan dari jalan. Ya. Di antara perkataan Syekh Mas'ud Hasan Salman hafizahullahu taala ketika dulu marak di Indonesia dan di dunia kaum muslimin ya marak adanya bom bunuh diri dan semacamnya, beliau mengatakan tentang hadis yang saya bawakan ini, kalau Islam itu mengajarkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu supaya disingkirkan. Bagaimana mungkin orang kemudian ngebom di jalan-jalan, di tempat ramai? Bagaimana mungkin? Paham ya? Islam itu mengajarkan ya supaya sesuatu yang mengganggu di jalan disingkirkan, supaya orang tidak celaka, supaya orang nggak terganggu jalannya. Bagaimana mungkin kemudian melakukan pengeboman di jalan-jalan, di tempat umum, apalagi di masjid? Ini bukan ajaran Islam seperti ini. Walaupun sebagian orang menganggap itu istisyhad katanya, mencari mati syahid. Ya, ada yang mengatakan itu istisyhad, mencari mati syahid. Mencari mati syahid itu bukan dengan bunuh diri. Dan mencari mati syahid itu bukan membuat keributan di kalangan kaum muslimin yang damai. Ya. Enggak boleh bunuh diri apapun alasannya. Itu dosa besar diancam dengan neraka. Ya, itu pernah diingatkan oleh Syekh Mas'ud Hasan Salman hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ya, jadi kita lanjutkan hadis tadi riwayat Imam Muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una subah, iman itu 73 lebih bagian, afdaluha qaulu la ilaha illallah,
yang paling tinggi, yang paling utama ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adhani tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk fenomena di sebagian tempat, orang punya hajat, menutup jalan semuanya, kemudian nggak ada alternatif. Di mana iman seseorang seperti ini? Jalan itu milik umum, milik umum. Ya, kalau memang nggak ada jalan alternatif, ya kasihlah jalan sebagian kalau memang butuh. Ya, itu kadang terjadi seperti itu. Ya, mungkin nggak di sini, di sana, nggak di sini, mungkin di sana. Ya, kadang-kadang saya mengalami seperti itu. Ya, kalau saya sepeda motor sih enak saja. Bagaimana dengan mobil, bagaimana dengan truk, kadang-kadang nggak ada jalan, harus putar jauh sekali. Ya, ini jalan umum, bukan pribadi, bukan milik perorangan jalan ini. Ya, itu kita lihat di sebagian tempat seperti itu. Lihat, jangan ganggu orang lain. Kalau memang terpaksa nutup, cari, harus ada alternatif. Itu menyusahkan orang, banyak orang. Ya, dikasih jalan orang untuk lewat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu cabang dari iman, bagian dari iman. Al haya itu rasa malu yang baik. Yaitu rasa malu dia meninggalkan kewajiban. Rasa malu melakukan kemaksiatan. Itu al-haya. Oleh karena disebutkan yaitu malu yang mendorong kita berhenti dari berbuat kemungkaran. Ya. Dan memilih berbuat baik dan taat. Itu malu yang baik. Ya. Masa teman-teman yang ngaji saya nggak ngaji, malulah. Ya. Masa laki-laki nggak usah jamaah di masjid, malulah. Ya, seperti itu. Tapi malah jangan sebaliknya. Ya, mau thalabul ilmi malu. Masa tua thalabul ilmi malu. Ya. Bersombong untuk thalabul ilmi. Jadi nggak akan dapat ilmu. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan la yanalul ilma al-mustakbirun wala mustahyin. Tidak akan orang itu meraih ilmu, yaitu orang yang bersombong dan orang yang malu menuntut ilmu. Ya. Orang yang bersombong tinggi hati, sedangkan ilmu itu mencari orang yang rendah hatinya. Sebagaimana air itu mencari tempat-tempat yang rendah, begitulah ilmu. Ya, ilmu itu seperti air mencari tempat-tempat yang rendah. Ilmu akan mencari orang yang rendah hatinya. Maka orang yang sombong, dia tinggi hati, nggak akan dapat ilmu, nggak mau duduk di majelis ilmu. Ya, merasa sudah cukup segalanya. Ya, padahal nggak tahu apa-apa umpamanya. Atau bahkan pengetahuannya tidak sesuai dengan kebenaran. Demikian pula orang yang malu, tetapi malu menuntut ilmu. Ini bukan haya bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya khajal. Jadi dalam bahasa Arab ada dua kata, terjemahnya sama-sama malu dalam bahasa Indonesia. Pertama al-haya, itu malu yang terpuji. Yang kedua al-khajal, itu malu yang tercela. Al-khajal ini malu berbuat baik. Ya, itu khajal, bukan haya. Yang terpuji al-haya. Kemudian yang ketiga, santun, yang mengandung makna menahan amarah dan mampu menguasai diri ketika marah. Ya. Di antara sifat orang yang bertakwa, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dhara, yaitu orang-orang yang berinfak fis sarai wad dhara, di saat senang dan di saat susah, di saat longgar dan di saat sempit, tetap berinfak walaupun sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Ya. Wal kadhiminal ghaidh,
Dan mereka itu orang-orang yang menahan amarah. Menahan amarah. Kata para ulama, menahan amarah bukan berarti enggak marah, tapi menahan amarah. Dia marah, tapi dia tahan. Karena kadang-kadang orang yang marah itu tidak bisa menahan, sehingga omongannya kemudian lepas kontrol, ya, mencaci maki, keluar kata-kata yang kotor, bahkan keluar kebun binatang dari mulutnya. Kemudian tangannya, ya, pukul sana sini, ya, lihat kaca semakin marah karena wajahnya sudah enggak karu-karuan kan, kacanya dipukul pecah, ya, tangannya berdarah, menyesal, ya. Enggak bisa ngontrol, kemudian menyesal setelah melampiaskan marahnya. Maka Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh, itu diantara sifat orang yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, laisa asyadidu bis-sara'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang ahli gulat. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang ahli gulat. Walakin as-sara'ah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan emosinya ketika marah. Orang yang bisa menahan jiwanya ketika marah. Omongannya dijaga, ya, tangannya dijaga, kakinya dijaga ketika marah, sehingga tidak menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, ya, keutamaan-keutamaan menahan amarah ini yang bisa dilihat di dalam buku-buku masalah akhlak. Kemudian yang keempat, jujur yang termasuk pintu keselamatan, jalan petunjuk dan cara tercepat guna meniti jalan kebenaran. Banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan jujur. Di antara yang terkenal adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kamu selalu jujur. Jujur, apa sih jujur? Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jujur dalam perkataan yaitu memberitakan sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Ya, jujur itu memberitakan sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya, itu jujur. Demikian pula perbuatan yang dia lakukan sesuai, ya, dengan hatinya. Nabi SAW mengatakan alaikum bisidqi, hendaklah kamu selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada kebajikan, kepada ketaatan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan kebajikan, kebaikan itu akan menuntun ke surga, sehingga jujur akhirnya membawa ke surga. Wala yazalu rajulu yasduqu, dan seseorang itu dia selalu jujur. Wa yataharra as-sidqa, dan dia berusaha jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang jujur. Lihat bagaimana indahnya kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah jujur, ya, kemudian keutamaan jujur, dan akhir dari akibat dari kejujuran. Ya, dan tidak benar orang mengatakan jujur akan hancur, bahkan jujur akan mujur. Ya, jujur akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wal kadzib, jauhilah dusta, jangan berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujuri, sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada al-fujur, kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nari, dan kemaksiatan itu akan membawa kepada neraka. Wala yazalu rajulu yakdzibu, dan seseorang selalu berdusta. Wa yataharra al-kadziba, dan dia memilih kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga ditulis di sisi Allah
sebagai orang yang banyak berdusta. Inilah Islam, jujur. Kita pernah nggak mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kejujuran beliau? Seumur hidup beliau itu dusta 3 kali. Seumur hidup dusta 3 kali. Ya, kita sehari dusta berapa kali? Dusta kepada istri mungkin, dusta kepada anak, dusta kepada orang-orang lain. Berapa kali? Dan kisah dosa Nabi Ibrahim kita paham kan? Ya, yang mungkin kalau kita lihat itu bukan dusta. Itu bukan dusta. Nabi Ibrahim mengatakan itu bukan dusta. Ya. Kemudian sebagian golongan sesat ada yang menganggap dusta itu sebagai perkara ibadah. Wa na'udzubillah. Orang-orang Syiah dikenal dengan istilah mereka taqiyah, kalau kita pernah dengar. Taqiyah. Taqiyah itu dusta. Dianggap boleh berdusta kepada selain mereka. Ketika dalam keadaan lemah, berdusta. Dan gak dosa menurut mereka. Dan mereka membawa dalil. Dan saya pernah baca di antara sebagian tulisan mereka. Kemudian taqiyah orang Syiah ini menjalar kepada sebagian kelompok lain. Ada sekelompok orang di Indonesia, ya, itu menganggap dusta kepada selain kelompoknya nggak masalah. Kemudian diberi istilah yang nampaknya bagus, fatonah, bitonah, budi luhur, luhuring budi, tapi itu dusta. Dan dianggap gak dosa menurut mereka, karena berdusta kepada selain kelompoknya yang dianggap kafir. Ya. Nabi Muhammad SAW itu beliau jujur kepada semua manusia. Sampai di masyarakat beliau dikenal dengan julukannya As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin. Artinya orang yang jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Ya, tapi orang-orang yang mengaku umat beliau ada yang enggak jujur, enggak amanah, kemudian menganggap dirinya di atas agama beliau alaihi salatu wassalam. Di antara kejujuran dan amanah beliau mungkin nggak pernah kita bayangkan. Ya, suatu ketika saya baca sebuah kitab yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ternyata ada sebuah hadis yang dibawakan riwayat Imam Tabrani yang disebutkan waktu itu saya baca dalam kitab Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi, hafizallahu taala. Ya, seorang ulama dari Madinah yang banyak karya-karya beliau dipuji oleh para ulama dan karya-karya beliau. Ya. Ketika beliau membahas masalah akhlak, beliau memberikan contoh bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau akan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Disebutkan hadis, ada hadisnya. Lihat Imam Tabrani. Ketika akan hijrah dari Makkah menuju Madinah, kenapa beliau akan hijrah? Karena akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah mengizinkan hijrah. Waktu itu beliau menanti-nanti kapan diizinkan. Ya, sampai ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, waktu itu belum diizinkan hijrah. Akhirnya Allah mengizinkan hijrah. Ketika akan berhijrah, Nabi SAW pesan kepada Ali bin Abi Thalib tentang barang-barang orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang mereka titipkan kepada beliau untuk dikembalikan kepada para pemiliknya. Ya, padahal beliau meninggalkan kota Makkah akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi harta-harta mereka yang mereka titip kepada beliau dikembalikan. Ya, beliau pesan Ali bin Abi Thalib, ini barang-barang ini kembalikan kepada pemiliknya. Ya.
Bagaimana sebagian umat beliau zaman sekarang mengatakan dusta enggak masalah kepada selain golongannya, kemudian mengambil harta orang lain enggak masalah selain golongannya, bahkan dianggap orang kafir, termasuk itu harta faid dan ghanimah. Nah, itu dusta. Dusta atas nama agama. Dan itu benar terjadi. Enggak main-main. Maka hati-hati dalam memilih sumber-sumber ilmu agama. Banyak kedustaan di antara sebagian manusia. Hati-hati. Itulah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau jujur, beliau amanah. Ya. Beliau menepati janji, walaupun kepada orang kafir, musyrik, menepati janji. Kalau kita baca sejarah beliau akan tahu itu. Bagaimana kisah beliau dalam perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrik. Banyak hikmahnya, banyak pelajaran tentang kejujuran beliau, tentang beliau menepati janji dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ridha, yang diibaratkan sebagai kunci ketenangan dan ketenteraman jiwa, sehingga dengannya seorang muslim bisa terhindar dari sifat dengki dan di berbagai akhlak yang tercela lainnya. Ridha terhadap pembagian Allah, qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Ya. Dia merasa apa yang Allah berikan pada dia itu itulah yang terbaik bagi dia. Dia ridha dengan apa yang Allah berikan. Ya. Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung yang masuk Islam, warzuqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup, wa qanna Allahu bima a'tah, dan Allah menjadikan dia itu qanaah dengan apa yang Allah berikan pada dia. Masuk Islam, kemudian Allah berikan rezeki yang cukup, yang tidak berlebihan tapi cukup, dan Allah jadikan dia itu qanaah terhadap apa yang memberikan kepada dia. Yang beruntung seperti itu. Ya, ridha terhadap pembagian Allah Ta'ala, qanaah, menerima apa yang Allah berikan, sehingga dia tidak ada hasad kepada orang-orang lain. Ya, tidak ada kebencian terhadap kebaikan yang Allah berikan orang lain. Di hasad, ya, yang dalam terjemah sering diartikan dengki, itu artinya tidak suka kebaikan yang ada pada orang lain. Sudah dijelaskan oleh para ulama tentang makna hasad. Tidak suka kebaikan yang ada pada orang lain, itu hasad. Jika dia berusaha untuk menghilangkan kebaikan itu, lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Jika tidak, itu sudah namanya hasad. Itulah di antara yang Allah tuntunkan kepada kita agar berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Apa hasad? Tidak suka kebaikan yang Allah berikan orang lain. Karena di antara keburukan hasad, kata para ulama, menentang takdir. Menentang takdir. Baik kebaikan itu berupa kebaikan dunia, ya, dengan harta, dengan kedudukan, kesehatan dan sebagainya, atau dalam masalah agama. Kemudian hasad. Ya. Inilah beberapa poin yang kita sampaikan pada kesempatan kita hari ini. Ya. Mungkin kita cukupkan sekian, dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, ya, ditanyakan seputar yang kami sampaikan, atau yang lainnya kami persilahkan jika ada. Oke, monggo Mas. Ya. Sebutkan nama dulu ya, nama, kemudian asal, ya. Kemudian baru yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana Mas? Dari mana? Mojosari. Mojosari. Misalkan kita melakukan usaha besar, misalkan mencuri. Mencuri itu kan dalam Islam itu kan dipotong tangannya. Kalau di Indonesia itu kan di penjara. Itu kalau misalkan di dunia itu kita tidak di hukum. penjara ataupun tidak di potong tangannya, kemudian kita bertobat. Nah, kemudian di antaranya apakah masih ada faruknya atau masih ada hukumannya? Ya, baik. Jadi mencuri ini melanggar dua hak. Mencuri melanggar dua hak. Pertama hak Allah Ta'ala, yang kedua hak manusia. Hak Allah Ta'ala akan gugur dengan taubat. Ya walaupun tidak dipotong tangan, tidak dipenjara, dan memang kalau orang bertobat tidak perlu bercerita, nggak boleh bercerita. Ya nggak perlu, orang yang mencuri kemudian menghadap polisi, Pak saya sudah mencuri Pak, saya ingin masuk penjara, nggak perlu. Ini hak Allah Ta'ala, cukup dengan taubat dan menutupi diri sendiri, jangan cerita orang lain. Ini kaitan dengan hak Allah Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang kedua adalah yang dilanggar hak manusia. Barang yang dicuri itu harus dikembalikan kepada orang yang dicuri. Jika memang dia masih ingat. Yang rakelingan wis kokean sing nyolong. Ya, diniatkan saja bersedekah ya untuk orang-orang yang dicuri itu. Dan Allah Maha tahu tanggal tersebut. Jelas ya? Nggih, monggo. Nama tempat biar yang lain kenal, yang lain kenal. Nama saya Heri dari Timor. Ini tentang praktek sholat berat. Sebagai muslim yang sakit tidak bisa sholat dengan berdiri, itu kalau kita lihat praktek sholat dengan pakai kursi, apakah praktek seperti itu? Karena sedikit yang kami tahu kan rukun sholat ada rukun dan sujud juga. Nah ini mohon penjelasan karena banyak kita jumpai di lingkungan kita seperti itu. Ya. Jadi sholat itu memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus terpenuhi. Ya. Jika tidak terpenuhi bisa tidak sah ya, kecuali ada hal-hal yang menjadikan dimaafkan. Termasuk berdiri, itu rukun sholat jika mampu. Ya, jika tidak mampu maka duduk. Dan duduk itu yang diajarkan Nabi SAW, yang ada riwayat-riwayatnya, itu beliau itu duduknya bersila, bahkan bersila. Ya, mungkin ini jarang diketahui orang ya. Padahal itu dibahas para ulama, bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Atau kalau tidak bersila bisa dengan iftirash, duduk iftirash seperti tahiyat awal itu. Ya. Itulah dua pendapat ulama, ya iftirash atau bersila. Yang ada riwayatnya bersila. Ya. Itu jika nggak mau berdiri maka duduk. Ya. Demikian pula rukun yang lain jika mampu nggak gugur, seperti ruku, sujud nggak gugur. Ya, oleh karena kalau orang sholat duduk di kursi, dilihat kenapa dia duduk di kursi. Apa dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud? Ya, kalau memang ada orang yang demikian, ya dimaklumi. Tapi kalau dia masih bisa ruku, masih bisa sujud, ya cuma nggak mampu berdiri karena nggak kuat, ya maka bisa dengan bersila atau dengan iftirash. Kemudian nanti dia rukuk dan sujud, rukuknya pun tentu berbeda dengan rukuk biasa. Pokoknya ya sujudnya kalau bisa biasa, kalau nggak bisa ya sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Intinya begitu. Ya itu memang perlu edukasi ya, perlu diberitahu orang-orang seperti itu. Ya. Karena pernah saya lihat ada orang tua yang duduk di kursi, padahal kayaknya kalau jalan biasa. Kemudian saya tanya, ngapunten Pak, jenengan sholatnya lungguh dan kursi.
anu Mas niki kula niku baru operasi niki mboten saged ditekuk anu. Ngaten nggih mboten saged ditekuk mboten saged. Oh nggih ngapunten nggih. Ya, memang dia baru operasi yang kaki-kakinya gini. Sehingga untuk rukuk sujud enggak bisa. Oh nggih ngapunten nggih. Nah, kadang-kadang kita jangan saya menghukumi sesuatu yang kita belum tahu perinciannya. Ya, jelas nggih? Ya. Mungkin cukup ya. Ya satu lagi monggo. Ya sebutkan nama ya dan asal. Ya, kalau bisa jangan dukuh saja. Dukuh wah ora ngerti. Ki ngendi ki Indonesia apa ngendi. Ya. Jadi dukuh ya. Oh, nggih. Berkaitan dengan penyingkiran gangguan di jalan tadi, apakah membuat polisi tidur di jalan kampung itu termasuk melarang atau boleh? Ya. Pertama itu membuat penghalang di jalan itu, nggih. Enggak apa-apa polisi tidur enggak apa-apa ya. Tidur. Ya, jujur banget polisi tidur. Ora tau ngapus. Ya, itu niatnya baik ya, niatnya baik supaya tidak ngebut di kampung sehingga tidak membuat celaka. Tetapi seperti itu yang saya tahu ada aturannya ya. Mungkin Abu Aska lebih tahu yang di Bina Marga ya. Ada aturannya ya, membuat itu ya. Demikian pula tidak boleh sembarangan di jalan buat begitu, enggak boleh, ada aturannya. Ya, mungkin tanya aja. Kita lakukan sesuai aturan, itu lebih selamat. Oke, tanya nih Abu Aska ada ini. Bose Bina Marga. Oke, mungkin sampai di sini jam 8 kita akhiri. Insyaallah kita ketemu waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.